Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisa Herani dengan NIM 24011172 dari Departemen Psikologi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pemrograman saya dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar coding yang diampu oleh Ibu Dr. Ika Permadewi SPD MPDT dengan kode sesi kelas saya yaitu 1261. Sebelumnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai share screen terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah Ibu bagikan ke dalam learning, bahwa kami diminta untuk soal yang pertama itu membuat sebuah program Dev C++ topic pointer dengan hasil outputnya harus seperti ini, dengan tertulis programmer dan NIM-nya. Nah, setelah saya membuat programnya dalam bentuk Dev C++ akan terlihat seperti ini, di mana eh, ini merupakan kodenya dan semua yang berwarna biru dengan dua garing sebelumnya itu merupakan comments-nya untuk menjelaskan kode dan programnya tersebut. Nah, yang seperti sebelum-sebelumnya ada input standar input output untuk memulai program, ada in main untuk menyimpan fungsi dan memulai program, dan ada in A di sini. Ada in A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan E sama dengan 5. Fungsinya itu yaitu di, untuk 5 variabel integer biasa masing-masing diberi nilai awal dari 1 hingga 5. Nah, pada baris ke-8 dan 12, 11, mohon maaf, dari 8 dan sampai 11, itu ada fungsi print, di mana fungsinya itu untuk menampilkan informasi identitas programmer, di mana programmernya itu saya sendiri, Alisa Kairani, dengan NIM 24011172. Nah, selanjutnya ada fungsi print elemen ke 0 untuk ambil alamat dari A lalu dideferensikan nilainya. Nah, fungsi print elemen ke 1 juga seperti itu untuk ambil alamat dari B, dan fungsi selanjutnya sampai elemen keempat. Nah, terus selanjutnya itu ada return 0. Ada return 0 itu untuk mengakhiri program, mengembalikan nilai 0 menandakan eksekusi sukses tanpa error dan kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Setelah semuanya selesai, kita bisa langsung compile and run dan terlihatlah hasilnya seperti ini. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini outputnya akan terlihat dengan nama programmer Alisa Kairani dan NIM-nya 24011172 dengan elemen ke 01, elemen ke 12, elemen ke 23 gitu. Begitu seterusnya. Sama persis dengan perintah di modul Ibu. Selanjutnya, soal yang kedua, itu kami diminta untuk membuat program Dev C++ dengan topik array, di mana hasil outputnya akan seperti ini. Ini untuk memasukkan NIM, nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP. Nah, ketika programnya dimasukkan ke dalam Dev C++, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dimana seperti di awal bahwa garing 2 dengan berwarna biru ini merupakan comments-nya untuk menjelaskan program, dan kode programnya itu adalah yang ini. Dimana diawali dengan include standar input output seperti yang tadi, terus ada include string untuk fungsi manipulasi string, terus selanjutnya ada struktur mahasiswa, ada in-name, karakter nama, di mana karakter namanya itu tidak boleh lebih dari 50.
sama juga dengan karakter tanggal lahir, karakter alamat, sedangkan nomor HP saya menggunakan long. Nah, di mana ini saya menggunakan tetap standar input output, sedangkan nama, tanggal lahir, alamat saya menggunakan string. Oleh karena itu saya menggunakan include string di sini. Nah, selanjutnya ada inMain juga untuk memulai fungsinya, di mana struktur mahasiswa data berarti data mahasiswa yang disimpan itu maksimal 100. Berarti kalau lebih dari 100 mahasiswa itu tidak akan bisa. Nah, selanjutnya ada i sama dengan 0, indeks data saat input. Dan selanjutnya pada baris 19 ada karakter ulang, variabel untuk mengulangi input jika diinginkan. Nah, untuk mulai input data dengan perulangan, kita bisa menggunakan do, kita buka kurung kurawal, dan kita input NIM mahasiswa menggunakan fungsi print dan fungsi scan. Dan kita menggunakan get karakter ini untuk menghapus new line yang tertinggal di buffer. Dan selanjutnya, untuk menginput nama mahasiswa, kita menggunakan fungsi print dan fungsi get. Dan untuk hapus karakter neolen dari input, kita menggunakan kode seperti ini. Kenapa berbeda? Kenapa kita ini menggunakan get char dan ini menggunakan ini? Karena kita yang ini tuh, yang ini, yang saya blok ini tuh menggunakan apa? String. Ini tuh menggunakan string dan ini tuh tidak menggunakan string. Oleh karena itu, yang menggunakan string untuk menghapus karakter new line dari outputnya menggunakan kode seperti ini. Dan kalau tidak menggunakan string akan menggunakan kode seperti ini. Nah, selanjutnya input tanggal lahir mahasiswa menggunakan fungsi print dan fungsi get seperti ini. Dan karena menggunakan fungsi, mohon maaf, karena menggunakan string, maka untuk menghapus karakter new line dari input, kita akan menggunakan ini. Nah, kode seperti ini, dan input alamat juga seperti itu, karena menggunakan string, kodenya akan terlihat seperti ini. Dan input nomor mahasiswa, karena tidak menggunakan string, kita memakai get karakter ini. Nah, kenapa kita perlu membersihkan new line atau hapus karakter dari new line ini agar kode terlihat rapi. Nah, untuk menambahkan indeks untuk data berikutnya itu kita menggunakan i++. Nah, selanjutnya itu ada baris ke-15 sampai baris ke-54, ada fungsi print, fungsi scan, get karakter, fungsi print untuk menanyakan apakah ingin menginput data lagi. Nah, selanjutnya itu baris ke-56 untuk ulangi jika jawab Y atau tidak. Jadi setelah kita menanyakan apakah ingin menginput data lagi, kita memasukkan jawaban, pilihan jawaban Y, ya atau tidak. Nah, selanjutnya 59 sampai baris ke-61 fungsi print, ada 3 fungsi print di sini untuk menampilkan seluruh data yang telah diinput. Yang baris ke-64 sampai baris ke-70 untuk loop untuk mencetak data mahasiswa. Ini kodenya terlihat seperti ini. Dan terakhir adalah return 0 untuk akhir dari program, menandakan program telah selesai tanpa error. Dan ditutup dengan kurung kurawal. Setelah semuanya selesai, kita langsung compile and run. Mohon maaf, sepertinya ada error. Sebentar ya. Baiklah, mohon maaf, saya akan mengulangi. Tadi ada sedikit error di bagian sini, di mana tadi kodenya terlihat seperti ini. Kodenya terlihat seperti ini, dan errornya itu ada di bagian sini. Saya lupa menambahkan A-nya. Nah, ketika sudah dipastikan semua data terketik dengan, mohon maaf, ketika sudah dipastikan bahwa semua kode terketik dengan benar, kita langsung compile and run.
Maka outputnya akan terlihat seperti ini dengan NIM. Kita buat asal-asalan saja. Misalnya NIM-nya adalah 2401. Dengan nama Alisa. Tanggal lahir kita buat 1 Januari 2005. Alamatnya kita buat di Bukit Tinggi. Nomor HP 0812. Nah, setelah semua data dimasukkan, ada pilihan untuk memasukkan data lagi. Ada pilihan ya atau tidak. Kita buat ya, enter. Dengan NIM, kita masukkan lagi 2402. Namanya adalah Kairani. Tanggal lahir 2 Januari 2006. Alamat Padang misalnya. Nomor HP 0834. Nah, ada pilihan lagi, kita buat tidak misalnya kan. Nah, maka semua data yang telah terinput akan terlihat seperti ini. Sama persis, hampir sama persis seperti kode yang output yang diberikan oleh Ibu. Nah, karena itu merupakan soal yang kedua dan terakhir juga, mungkin itu saja dari saya. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.